Dewi Handayani memberikan bantuan sosial pembagian bibit ikan dan bibit alpukat, serta bantuan untuk disabilitas dan lansia, sekaligus menebarkan ikan kerambang di Pekon Kejadian Kecamatan Wonosobo, Kamis 26 November 2020. Dan Bupati Tenggamus, Haja Dewi Handayani SE, yang telah hadir memenuhi undangan kami. Hadir dalam pemberian bantuan tersebut, staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Firman Rani, Kabak Protokol Rien SDFil Abdul Qadir, Camat Wonosobo Edi Paruroji, Muspika Kecamatan dan masyarakat Pekon Kejadian. Kegiatan ini merupakan 55 aksi Bupati Tanggamus yang dalam programnya memang rutin dilakukan di tiap pekon di Kabupaten Tanggamus. Akan menjadi salah satu unggulan kualitas hidup masyarakat, termasuk salah satunya memberikan bantuan, kemudian juga mendorong sektor-sektor yang akan membuat pekon ini menjadi maju. Dacok Gawas suatu saat Pekon Kejadian dikenal atas ikan air tawarnya, budidaya ikan air tawarnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan bantuan ini akan dapat bermanfaat, kemudian juga akan dapat dikembangkan dan dapat menjadi sektor unggulan dari Pekon Kejadian dan memberikan manfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan program-program pemberian bantuan akan dacok dilanjutkan, menjadi suatu program rutin. Jadi Hamji harus bekerja sama. Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus Dewi Handayani mengatakan sebelumnya di tengah pandemi COVID-19, saya senantiasa mengingatkan kita semua agar patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, terutama memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan di air mengalir. Saat ini kita tengah berjuang melawan COVID-19 yang sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Sedangkan korban karena COVID-19 terus bertambah. Mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, serta orang-orang terdekat kita dari penularan virus corona. Selain itu, mari kita terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan, jelas Bupati. Terkait budidaya ikan, dari data hingga kini sektor perikanan air tawar di Indonesia dapat dikatakan belum tergarap maksimal, terbukti dari masih belum tercukupinya permintaan pasar dalam negeri. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung. Tentunya bisnis budidaya ikan air tawar cukup potensial untuk dijalankan. Apalagi budidaya ikan jenis ini lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan budidaya ikan air laut, terang Bunda Dewi sapaan akrabnya. Kita mengapresiasi sangat. air bersih yang ditaksir oleh konsultan itu 250 yang diberikan di 200 KK kurang lebihnya, itu masing-masing ada yang mendapatkan 3, 4, dan 2. Dan ini menjadi salah satu nanti tanaman unggulan yang seperti yang terjadi pada tahun lalu, Bapak Matsupi. Ini kita adopsi dari banyaknya tanaman jambu Jamaika yang setiap tahunnya memang dapat membantu penghasilan dari keluarga menengah dari masyarakat Pekon Kejadian itu sendiri. Jadi alpukat ini nanti sambil setelah kita distribusikan dan akan ditanam di pekarangan rumah, mudah-mudahan nanti 2 tahun ke depan ini dapat menghasilkan komoditas tanaman unggulan secara kekurangan, tetapi paling tidak bisa hidup seperti layaknya kita, walaupun mereka menyandang disabilitas. Dan ini kita berikan satu keluarga itu, satu anak itu 1.500.000, yang biasanya kita kasih ini di atas itu 2,5 juta kalau tidak salah tahun lalu. Ini kita kasih 1.500.000 dari 7 orang. Lansia sendiri? Untuk lansia kita hanya ada dari 30 yang ada pada tahun sebelumnya, ini kita cover 26 karena meninggal dunia. Yang 26 ini sebelum anggaran perubahan
masa pandemi COVID dan adanya bantuan langsung tunai, kita sudah cover masing-masing lansia ini mendapatkan bantuan. Untuk penebaran ikan ini tahapannya dalam proses pemantauan ya. Yang pertama kita sudah tebarkan 7.500 ekor, tetapi ini tidak produktif. Karena mungkin pH air dan pengambilan pembibitan yang berbeda dengan topografi wilayah kita, sehingga ikan ini stres. Nah, ini kita sudah survei, dan untuk sementara ini kita akan kembangkan ikan nila dari hasil benih yang dilakukan para petani di daerah Banyurip, yang daerah aliran ini memang satu kesatuan dari mereka gitu. Artinya kenapa kita ambil dari situ, dan kita sudah tidak ragu lagi, dan ada jaminan ketika ikan itu mati, mereka siap mengganti karena memang lokal ya. Ini jenis untana yang kita kelola ini, dan ada ikan mas yang dibantu oleh anggota DPR Bapak Boyong Jainuddin, itu sekitar 3.000 ekor yang sudah besar, dan ini warna-warni, dan ini menjadi salah satu ikon nanti untuk edukasi para anak-anak ya, khususnya pendidikan anak usia dini, kemudian taman kanak-kanak, pendidikan taman kanak-kanak. Ini merupakan salah satu edukasi khusus nanti yang akan dilakukan di sini, mengenalkan anak dengan alam dan menjaga cagar air supaya terhindar dari banyaknya pencemaran sekarang, yang banyaknya sampah-sampah yang memang dibuang. Dan nanti kita akan buatkan bank sampah ke depannya seperti apa yang dikatakan Bupati tadi. Ini pengelolaan sampah, dan memang di daerah aliran irigasi ini, di DES ini, selain dimanfaatkan untuk para petani, juga ini akan dimanfaatkan sebagai tempat daerah Minapolitan, sentra Minapolitan, kemudian daerah wisata lokal khususnya di daerah Kejadian, dan kami sudah siapkan beberapa hotspot dari 700. Dari Tanggamus, Rodial melaporkan.